Nah, ini menu utamanya ini. Kita ambil ikan asinnya. Iya. Wow. Ya, bumbunya meresap ya ke dalam daging ikannya itu. Assalamualaikum anak semua, jumpa lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Kali ini kita kembali masak dan sekaligus makan di rumah. Ya, menu kita kali ini adalah palai ikan asin atau pepes ikan asin. Nah, bagaimana cara membuatnya dan bagaimana rasanya? Yuk terus ikuti videonya. Nah, inilah dia bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat palai ikan asin, berupa ikan asin peda yang kita gunakan. Kemudian bahan yang dihaluskan berupa cabai merah, bawang merah, kemiri, bawang putih, jahe, dan kunyit. Boleh diberi cabai rawit ya. Kemudian asam belimbing ulu, tomat, kemudian jeruk nipis, dan sayurannya berupa daun ubi atau daun singkong, lalu daun kunyit, garam, dan boleh juga ditambah penyedap jika suka. Langkah pertama, kita bersihkan dulu ikan pedanya, kemudian rendam dalam air agar garam dan rasa asinnya berkurang. Langkah selanjutnya, kita panaskan daun pisangnya ya, agar tidak mudah koyak nanti ketika dibungkus. Lalu bumbu yang sudah kita haluskan, kita campurkan dengan daun kunyit yang sudah kita potong halus. Kemudian kita potong juga tomatnya ya. Boleh juga tidak pakai tomat kalau tidak suka. Kemudian kita tambah perasan jeruk nipis, lalu asam belimbing wuluh atau asam tunjuk. Boleh juga ditaburi cabai rawit ya agar lebih pedas. Kemudian semua bumbu tersebut kita oles ke ikannya ya, masukkan juga ke bagian perut dan kepalanya. Biasanya palai ikan asin ini bisa dibakar ya di arang, tapi kali ini kita tidak membakarnya, kita mau mengukusnya saja. Kalau ingin dibakar juga boleh ya. Dan langkah terakhir, kita bungkus semuanya, bumbunya, ikan asinnya, juga sayurannya dengan daun pisang. Kemudian kita rapikan dengan lidi dan kita kukus sampai matang. Unboxing palai ikan asin yang tadi kita masak. Kuah dari tomatnya itu. Wah. Agak sedikit berbeda ya dengan palai ikan air tawar. Palai ikan asin ini tidak memakai parutan kelapa sebagai tambahan bumbunya agar rasanya menjadi lebih pedas dan asam. Ya, beginilah bentuknya. Cabenya merah merona dan di bawahnya dialas dengan daun singkong ya. Dan ini daun kunyit biar palainya ini menjadi wangi. Juga ada irisan daun kunyit yang diiris tipis dan tomat. Nah, ini tomat merah. Jadi tambah segar rasanya dan nggak ketinggalan asam belimbing wuluh atau asam tunjuk kata orang Sumatera ya. Nah, ini juga membuat rasanya menjadi asam dan segar. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana rasanya palai ikan asin khas Minangkabau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan ini ada temannya rebusan ya. Pete, buncis, dan lalapan rimbang. Juga ada kerupuk. Nah, ini menu utamanya ini. Kita ambil ikan asinnya. Iya. Wow. Sayurannya. Mantap, ini sayur daun singkongnya itu. Baunya harum ya. Wangi ya. Ya, karena ada irisan daun kunyit itu yang membuatnya wangi. Lalapan pete dan rimbang atau tekokak. Rimbang ini. Iya. Kita coba dulu palanya itu. Daging ikan. Nah, itu daging ikannya.
Kemudian sayur daun singkongnya ditambah dengan Kita coba cabenya. cabenya atau sambalnya itu yang membungkus ikan asinnya itu. Wow, merah merona ya, nampaknya ini pedas. Udah nggak pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Daging ikannya, ya bumbunya meresap ya ke dalam daging ikannya itu. Sayur daun singkong. Gimana rasanya pala ikan asin tuh? Mantap ada ya. Ikan asinnya itu ikan enak ya, ikan peda ya. Gimana rasa ikan asinnya itu? Kalau ikannya ya. Karena nggak terlalu asin, gurih, mantap. Itu ikan. Jadi ikan yang cocok di pala ini ya ikan peda ya, karena dagingnya itu tebal dan juga enak gitu. Tapi boleh juga ikan yang lainnya, sesuai selera aja. Nah, kemudian lalapannya Gitu ya. teh. Rimbang, tambah pete, tambah buncis, kita tambah gelado, gelado. Waduh, pala ya. Kepala ya. Ikan pala seketek. Mantap. No, itu. Satu suok kadang. Ada rasa rimbangnya, patai, ikan asin, buah pada lado. Mantap. Tambah daun ubi. Daun ubi apa? Rimbang itu lama dipagatok kayak orang ya. Nah, Manggatok rimbang. Nah, tuh. Selain sehat ya, rimbang itu untuk vitamin A. lupa deh. Kerupuk ubi. Jadi di Sumatera Barat itu ya tradisi memalai itu ya sudah umum ya. Selain ikan asin yang sering itu dipalai ya palai bada, ikan bada atau ikan teri atau ikan bilih. Ikan asli danau ya atau ikan bilih. Danau Singkarak. Kedua. Mantap ya. Patai yap. Jadi patainya itu tidak terlalu lembek, jadi pas digigit badaru atau crispy gitu ya. Dan juga tidak terlalu masak, jadi pas. Ya, rebusannya itu pas ya. Tambah daunin singkongnya. Ada rasa daun kunyitnya ya. Iya memang, daun kunyitnya diiris-iris. Jadi rasa palanya itu wangi. Kok ini belum terasa padanya? Ada apa sih ya? Saya ada merah. Ladu kutu atau cabai rawit. Nah, jadi cabai rawitnya di sini tidak kita taburi ya, boleh ditaburi aja. Tapi cabai rawitnya tadi kita giling bersama cabai merah. Jadi kita campuri aja. Tapi kalau yang suka ditaburkan aja ya silahkan ditaburkan cabai rawitnya di dalam palanya itu ya, tidak digiling. Sesuai selera aja ya. Dan ya kalau tidak suka pakai tomat juga tidak usah pakai tomat gitu. Atau ingin menambahkan dengan daun ini jeruk, boleh juga. Ya, ini beginilah palai ikan asin. Nah ini airnya itu dari air tomat ya. Dan asam jeruk nipis atau asam limau yang tadi kita campurkan ke sambal lado palainya ini. Nah ini sambal ladonya. Nah dan jangan lupa ini ada belimbing ulu. Nah ini Bisa dimakan? iya, ini memang dimakan dan enak rasanya. Cobalah makan pete sama ini buncis.
biar tidak terlalu pedas. Nah, buncis ini menetralisir Rasanya. rasa pedas dari palai itu. Karena palai kalau tidak terasa pedas dan tidak terasa asamnya itu ya kurang enak ya. Dan satu lagi yang sangat penting ya, kalau untuk palai ikan asin ini kurangi memberi garam pada sambal ladonya itu ya, atau cabai palainya itu, sebab garamnya itu udah asin dari ikannya itu sendiri. Jadi kurangi garamnya, karena ikan asinnya itu sendiri udah asin gitu. Nanti kalau dikasih garam lagi akan, atau banyak garamnya akan sangat asin sekali ya, karena ikannya sendiri itu juga sudah terasa asin gitu. Mantap itu ikan peda gitu, atau kalau kita di Minang bilang ikan tarubua gitu. Ikan kambulo apa? Macio kukai. Nah, ini cabai palainya ini aja udah pedas ini. Jadi ya ini cukup, ini aja udah. Kita nggak perlu makan sambal lado yang lain gini, karena memang ini sudah pedas karena dicampur dengan cabai rawit. Ya, sekian dulu ya masak-masak dan makan atau mukbang kita kali ini berupa palai ikan asin khas Minangkabau. Ya, semoga resepnya bisa dipraktekkan di rumah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.